wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eksa Faturrahman dengan NIM J1122147 dari kelas ketiga A. Nah, saya akan menjelaskan terkait toksikologi dan higien industri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Arung Dian Pratiwi SKM MSc selaku dosen mata kuliah ini. Baiklah, langsung saja yang pertama yang terkait dengan toksikologi. Pada gambar tersebut menunjukkan alur dinamika racun dalam tubuh yang mencakup proses penyerapan, distribusi, dan ekskresi zat beracun. Yang pertama itu alurnya yaitu penyerapan, ingesti atau pencernaan. Racun dapat masuk ke tubuh melalui mulut dan masuk ke saluran pencernaan. Yang kedua itu pernapasan. Racun juga bisa masuk melalui hidung atau mulut dan mencapai paru-paru. Yang ketiga, penyerapan kulit. Racun dapat diserap melalui kulit. Berikutnya itu yang kedua itu distribusi. Distribusi setelah penyerapan racun akan terdistribusi melalui aliran darah dan limfa. Racun yang diserap dari seluruh pencernaan akan melewati hati terlebih dahulu atau enteropatic circulation sebelum didistribusikan ke bagian tubuh lainnya. Selanjutnya itu racun kemudian dapat menyebar ke berbagai jaringan termasuk lemak, organ, dan cairan tubuh. Bagian ketiga itu yaitu ekskresi. Racun telah didistribusikan akan diekskresikan melalui berbagai cara termasuk yang pertama itu lungs, dikeluarkan melalui udara yang dihembuskan. Ginjal dikeluarkan melalui urin. Kandung kemih menyimpan urin yang mengandung racun sebelum dikeluarkan. Feses, racun juga dapat dikeluarkan melalui tinja. Sekresi lain seperti keringat dan air mata. Proses ini menggambarkan bagaimana racun bergerak melalui tubuh dan cara tubuh berusaha mengeluarkan agar tidak menyebabkan kerusakan. Selanjutnya kita akan membahas higien industri, di mana pada gambar menunjukkan pucatnya telapak tangan akibat getaran. Telapak tangan yang pucat akibat getaran disebabkan oleh beberapa mekanisme, terutama yang terkait dengan sirkulasi darah dan fungsi saraf. Yang pertama itu ada pesofasma, yaitu getaran yang berkepanjangan dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit. Ini mengurangi aliran darah ke telapak tangan yang dapat mengakibatkan pucat. Yang kedua itu ada kerusakan saraf. Paparan terhadap getaran dapat menyebabkan kerusakan pada saraf kecil di tangan. Saraf ini berperan dalam mengatur aliran darah. Kerusakan ini dapat mengganggu fungsi normalnya sehingga mengurangi sirkulasi darah. Yang ketiga ada respon terhadap stres. Getaran dapat memicu respon stres pada tubuh yang dapat menyebabkan pelepasan hormon stres. Ini dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit dan mengurangi aliran darah ke ekstremitas. Yang keempat yaitu sirkulasi darah. Dengan aliran darah yang berkurang, telapak tangan tidak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi yang mengakibatkan perubahan warna menjadi pucat. Kondisi ini sering terjadi pada pekerja yang terpapar getaran secara rutin seperti penggunaan alat berat dan dapat menyebabkan masalah kesehatan lebih lanjut jika tidak ditangani. Selanjutnya itu faktor fisik. Faktor fisik yang terdaftar pada gambar tersebut merujuk pada berbagai kondisi lingkungan atau paparan yang dapat mempengaruhi kesehatan, khususnya pada telapak tangan. Ada beberapa faktor yaitu yang pertama suhu tinggi atau heat stroke. Paparan suhu tinggi dapat menyebabkan heat stroke yang merupakan kondisi serius akibat overheating
Ini dapat mengganggu sirkulasi darah dan fungsi tubuh, berpotensi menyebabkan kerusakan jaringan. Yang kedua itu ada suhu dingin atau frostbite. Paparan suhu dingin ekstrim dapat menyebabkan frostbite, di mana jaringan tubuh termasuk kulit di telapak tangan membeku. Ini dapat menyebabkan kerusakan permanen pada kulit dan jaringan di bawahnya. Ya, yang ketiga itu ada kebisingan, hearing loss atau penurunan fungsi pendengaran. Kebisingan dapat menyebabkan gangguan pendengaran, tetapi juga dapat berdampak pada kesejahteraan secara keseluruhan, termasuk stres dan ketidaknyamanan fisik yang dapat dirasakan di tangan. Yang keempat adalah getaran atau Raynaud disease. Paparan getaran berulang mengakibatkan Raynaud disease, di mana pembuluh darah di tangan menyempit, mengurangi aliran darah yang menyebabkan telapak tangan pucat atau dingin. Yang kelima itu ada tekanan atau Caisson disease, juga dikenal sebagai penyakit dekompresi. Ini terjadi ketika seorang terpapar tekanan tinggi, misalnya penyelam dan kemudian kembali ke tekanan normal terlalu cepat. Ini dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Yang keenam yaitu radiasi megion atau kanser leukemia. Paparan radiasi megion berisiko tinggi menyebabkan kanker dan leukemia. Ini dapat merusak sel-sel dalam tubuh yang termasuk yang ada di telapak tangan. Yang ketujuh yaitu radiasi non megion atau konjungtivis atau katarak. Radiasi non megion seperti sinar UV dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti konjungtivitis dan katarak. Meskipun lebih terkait dengan mata, paparan jangka panjang dapat berdampak pada kesehatan keseluruhan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.